Pada hari ini kita akan mereview kembali pelajaran matematika yang telah kita pelajari selama semester 2. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Ada lagi kesempatan buat kami datang bersyukur kepadamu atas kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami memulai setiap kegiatan kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah agar firman-Mu kami dapat mengerti dengan baik. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, firman Tuhan pada hari ini Ibu Guru ambil di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita bahwa hal yang paling penting di dalam hidup kita adalah mencari Tuhan, bukan yang lain. Sebab di dalam firman Tuhan dikatakan, jika kita telah mencari Tuhan, jika kita telah dekat dengan Tuhan, maka apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan pasti diberikan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan setiap firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang mengajar kami untuk selalu mencari Tuhan, dapat kami laksanakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai pelajaran pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti materi yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, materi kita yang pertama pada hari ini adalah tentang membandingkan banyaknya benda. Membandingkan banyaknya benda, misalnya di sini Ibu Guru sudah memiliki wafer super keju. Mari kita hitung berapa wafer super keju yang Ibu Guru punya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, Ibu Guru memiliki wafer super keju sebanyak 9. Di sini Ibu Guru juga memiliki Oreo. Mari kita hitung berapa banyak Oreo yang Ibu Guru punya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, jadi Ibu Guru memiliki Oreo sebanyak 12. Nah, Ibu Guru memiliki Oreo 12, sedangkan super keju sebanyak 9. Jadi, jika kita membandingkan, maka dikatakan bahwa Oreo lebih banyak daripada super keju. Atau bisa juga dikatakan super keju lebih sedikit daripada Oreo. Oke anak-anak, materi kita yang berikutnya adalah tentang bangun datar. Bangun datar adalah bangun yang rata dan tidak mempunyai ruangan. Bangun datar itu sendiri mempunyai bentuk-bentuk. Yang pertama, bentuk segitiga. Contohnya, di sini Ibu Guru mempunyai sebuah penggaris yang berbentuk segitiga. Dikatakan segitiga karena penggaris ini terbuat dari 3 sisi. 1, 2,
3. Itulah kenapa penggaris ini disebut segitiga. Kemudian bentuk bangun datar yang kedua adalah segi 4. Contohnya, di sini ibu guru juga memiliki penggaris. Penggaris ini berbentuk segi 4 karena penggaris ini mempunyai 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Jadi ada penggaris yang berbentuk segitiga, ada juga yang berbentuk segi 4. Tergantung penggaris tersebut terbuat dari berapa sisi. Ada juga bentuk segi 4 yang lain. Misalnya kertas. Kertas ini berbentuk segi 4 karena memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Oke. Dan bentuk bangun datar yang terakhir adalah lingkaran. Contoh benda yang berbentuk lingkaran adalah uang koin. Uang koin adalah contoh benda yang berbentuk lingkaran. Benda lain yang juga berbentuk lingkaran adalah jam dinding. Jam dinding ini adalah salah satu contoh benda yang berbentuk lingkaran. Oke, materi kita yang berikut adalah tentang bangun ruang. Bangun ruang adalah bangunan yang mempunyai ruangan dan dapat diisi oleh benda lain. Bentuk-bentuk bangun ruang itu sendiri adalah yang pertama, bulat. Benda yang berbentuk bulat adalah bola. Bola ini adalah salah satu bangun ruang yang berbentuk bulat karena di dalam bola ini ada ruangan yang dapat diisi dengan angin. Yang kedua, bentuk bangun ruang adalah balok. Salah satu benda yang berbentuk balok adalah kardus. Kardus ini di dalamnya mempunyai ruangan. Di dalamnya mempunyai ruangan yang dapat diisi dengan benda lain. Sehingga kardus disebut sebagai bangun ruang. Bentuk bangun ruang yang ketiga adalah kerucut. Contoh benda yang berbentuk kerucut adalah topi Natal. Topi Natal disebut sebagai bangun ruang karena di dalamnya memiliki ruangan sehingga dapat diletakkan di kepala. Oke. Dan bentuk bangun ruang yang terakhir adalah tabung. Contoh benda yang berbentuk tabung adalah botol minum. Botol minum ini disebut sebagai bangun ruang karena di dalamnya mempunyai ruangan yang dapat diisi dengan air minum. Oke, materi kita yang berikutnya pada hari ini adalah tentang nilai tempat. Nilai tempat berarti kita akan menentukan nilai suatu angka tergantung di mana tempat angka tersebut. Misalnya, angka 47. Angka 47 kalau kita uraikan nilai tempatnya berarti 40-an ditambah 7 satuan. Atau dapat juga dikatakan 40 ditambah 7. Sehingga jika dijelaskan maka dikatakan bahwa nilai angka 4 pada bilangan 47 adalah 40. Dan nilai angka 7 pada bilangan 47 adalah 7. Oke, anak-anak, materi kita yang terakhir pada hari ini adalah tentang menghitung jumlah uang. Dengarkan baik-baik, ibu guru bacakan ceritanya. Uang di tabungan Wati Rp36.000. Lalu ia menabung lagi Rp25.000. Kemudian
Wati mengambil Rp50.000 untuk membeli keperluan sekolah. Berapa sisa uang yang ada di tabungan Wati? Nah, anak-anak, mari kita kerjakan soal cerita tersebut. Pertama-tama, uang yang ada di tabungan Wati adalah Rp36.000. Rp20.000, Rp30.000, Rp35.000, Rp36.000. Kemudian Wati menabung lagi Rp25.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp25.000. Lalu Wati mengambil Rp50.000 untuk membeli keperluan sekolah. Rp5.000, Rp15.000, Rp25.000, Rp45.000, Rp50.000. Berapa sisa uang yang ada di tabungan Wati? Mari kita lihat. Ternyata sisa uang yang ada di tabungan Wati adalah Rp10.000, Rp11.000. Oke, anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan soal cerita yang tadi dengan menggunakan cara bersusun. Uang di tabungan Wati Rp36.000. Lalu Wati menabung lagi Rp25.000. Itu artinya bahwa uang yang ada di tabungan Wati bertambah. Ditambah Rp25.000. Kemudian Wati mengambil Rp50.000, berarti uangnya berkurang. Yang ditanyakan adalah berapa sisa uang yang ada di tabungan Wati sama dengan. Nah, anak-anak, mari kita mengingat kembali. Jika kita mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus kerjakan dari depan. Berarti yang pertama kita kerjakan adalah Rp36.000 ditambah Rp25.000. Ingat bahwa dalam menulis penjumlahan bersusun harus kita tulis secara rapi. Dan kita kerjakan dari angka yang paling belakang. Sehingga kita kerjakan dari 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0 tambah 0, 0.
6 ditambah 5, 11. Sehingga kita tulis 1, simpan 1. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 2, 6. Jadi Rp36.000 ditambah Rp25.000 sama dengan Rp61.000. Sekarang Rp61.000 dikurang Rp50.000. Kita kerjakan dari belakang. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0 dikurang 0. 1 dikurang 0, 1. 6 dikurang 5, 1. Jadi, sisa uang yang ada di tabungan Wati adalah Rp11.000. Oke, anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Selamat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati.